the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 4 yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan Us Ica. Kali ini kita akan membahas materi blog Sirah yang berjudul Kepribadian Nabi Muhammad. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih kepribadian atau sifat Nabi Muhammad itu, nabi atau orang yang sudah pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Itu beliau saja memiliki sifat-sifat dan kepribadian yang luar biasa baiknya. Itu harus menjadi motivasi dan semangat kita untuk terus berbuat, beramal, dan bersikap yang baik. Oke, mari kita mulai pelajarannya bersama-sama. Ustaz akan menjelaskan sifat pertama dari Nabi Muhammad, yaitu mandiri dan pekerja keras. Kita tentu tahu bahwa Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan yatim ya teman-teman. Jadi, ayah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah itu meninggal sebelum Nabi lahir, masih di dalam kandungan ibunya yang bernama Aminah. Sedangkan ibunya sendiri meninggal saat Nabi kira-kira berusia 2 tahun. Nah, berarti ketika usia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu, tanpa ayah dan tanpa ibu. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh dan dididik oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Sepeninggal Abdul Muthalib atau kakeknya, pengurusan Nabi Muhammad berpindah kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Kala itu, Abu Thalib belum merupakan orang yang berkecukupan teman-teman. Oleh karena itu, Muhammad kecil sudah harus membantu pamannya dengan menggembala kambing dan mencari kayu bakar. Namun, dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut, malah melatih Muhammad kecil menjadi pribadi yang mandiri dan tidak mudah menyerah. Oleh sebab itu, ketika Muhammad itu sudah besar, sudah dewasa, Nabi Muhammad menjadi pedagang yang sukses. 2. Sopan dan penyayang. Nabi Muhammad itu terkenal dengan orang yang sopan, santun, serta penyayang. Nabi Muhammad selalu menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Pernah teman-teman suatu ketika Rasulullah bermain bersama para cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain. Pernah juga Rasul mempercepat sholat ketika di makmum belakang ada bayi yang menangis. Rasulullah juga selalu menyapa, tersenyum kepada setiap orang. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. 3. Jujur dan amanah. Kita tahu bahwa amanah itu adalah dapat dipercaya. Nabi Muhammad merupakan orang yang jujur dan selalu amanah, teman-teman. Bahkan, kejujurannya itu terkenal di seluruh kota Mekah. Sehingga sampai-sampai Rasulullah mendapat julukan Al-Amin, yaitu orang yang selalu berkata jujur. Ada cerita lagi bahwa karena kejujuran beliau dan amanahnya dapat dipercayanya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad menjadi pedagang yang sukses saat memperdagangkan dagangannya Khadijah. Jadi begini teman-teman, di kalangan Arab itu umum ketika misalnya Us Ica punya barang dagangan, banyak kain, banyak sekali, atau daging-dagingan. Nah, Us Ica tidak menjual sendiri, melainkan dijualkan oleh orang lain. Orang lain itulah yang membawa serta menjualkan barang-barang dagangan Us Ica. Begitu, itulah pekerjaan Nabi Muhammad, yaitu menjualkan barang-barang dagangan orang lain. Beliau menjadi pedagang yang sukses kala itu dan dipercaya para saudagar-saudagar untuk menjualkan barang dagangan mereka. 4. Murah hati dan dermawan. Kita ketahui bersama bahwa kehidupan Nabi Muhammad itu jauh dari kata glamor, foya-foya, mewah, jauh sekali. Kehidupan Nabi Muhammad adalah kehidupan yang sederhana, sesuai kebutuhan. Nah, meski begitu, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan beliau, Nabi Muhammad selalu berusaha menolong dan membantu dengan hati gembira. Ada cerita teman-teman, pernah suatu ketika ada orang Badui datang menghadap Rasulullah dan meminta diberi makanan saking kelaparannya. Kemudian Rasulullah memberi apa yang ada di rumah beliau, yang pada saat itu hanya ada kurma. Maka Rasulullah memberikan kurma kepada orang Badui tersebut.
Sampai di tempat tinggal Badui tersebut, orang Badui berteriak kepada rekan-rekan dan masyarakat Badui tersebut, "Wahai kaumku, wahai teman-teman semuanya, ikutilah agama Muhammad, karena Muhammad adalah seseorang yang bersedekah tanpa takut menjadi miskin." 5. Menjaga kesehatan. Nabi Muhammad termasuk sosok yang selalu dan merasa bahwa menjaga kesehatan itu penting, karena kesehatan itu adalah rezeki yang tidak ternilai harganya dan sangat berharga. Sebab kesehatan adalah anugerah atau pemberian dari Allah yang tidak ternilai harganya, sehingga harus dijaga dan disyukuri. Kesehatan menjadikan kita kuat, dan muslim yang kuat itu lebih Allah cintai daripada muslim yang lemah. Selain itu, Rasulullah juga sangat mengatur pola makan, sehingga beliau baru makan ketika merasa lapar dan akan berhenti makan sebelum merasa kenyang, sehingga perut tidak akan merasa kekenyangan dan dapat beraktivitas yang lainnya. 6. Peduli terhadap lingkungan. Kita tahu bersama ya teman-teman bahwa air itu salah satu sumber kehidupan manusia. Nah, tanpa air, tanaman tidak akan tumbuh. Kita pun tidak dapat hidup kalau tanpa air ya. Manfaat air itu sangat besar sekali bagi manusia, hewan, tumbuhan, seluruh makhluk yang ada di bumi ini pasti membutuhkan air. Oleh karena itu, Rasulullah selalu memerintahkan dan mengingatkan kita untuk hemat air, termasuk ketika saat wudhu. Ketika kita bisa menyalakan keran setengah, maka nyalakanlah setengah. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri nikmat air ini dengan cara berhemat dan tidak mubadzir, serta menggunakan air seperlunya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan sosok penyayang binatang. Ada kisah teman-teman, Rasulullah pernah bercerita bahwasanya ada seorang perempuan yang dimasukkan ke neraka karena mengurung kucing dan tidak diberi makan hingga kucing tersebut mati. Sedangkan Rasulullah pernah bercerita juga ada seorang wanita yang melakukan banyak sekali dosa besar, namun Allah masukkan ke surga karena hewan juga, yaitu perempuan tersebut memberi minum anjing yang ditemuinya di jalan, dan saat itu anjing tersebut sedang kehausan. Begitu besarnya perhatian Rasulullah terhadap hewan atau binatang teman-teman. Sampai-sampai tata cara menyembelih pun Rasulullah ajarkan, yaitu dengan menggunakan pisau yang tajam agar hewan tidak lama merasakan kesakitan karena disembelih. Kemudian selain hewan, Rasulullah juga peduli terhadap tubuh-tubuhan. Bahkan ketika perang pun Rasulullah melarang para sahabat untuk menginjak tanaman.